Para bapak dan ibu, membina rumah tangga itu sebetulnya harapan semua orang kecuali saya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali umat Buddha kalau datang ke wihara, salah satunya pertanyaan yang paling umum, yang paling sederhana adalah, saya ini kok sulit dapat jodoh. Atau orang tua yang bingung dengan anaknya, anak saya kok sudah umurnya sekian kok nggak dapat jodoh. Sebetulnya jawabnya saya gampang mestinya. Saya juga akan menjawab, saya ya belum dapat jodoh itu. Udah 42 tahun umur saya, belum dapat jodoh. Tapi kalau saya mengatakan begitu, saya bakal diomeli orang. Nah, sehingga saya berusaha mencari cara, mencari alternatif. Misalnya saya malu melihat orangnya. Wah, yang rambut saja modelnya acak-acakan, nggak pernah keramas, bagaimana bisa dapat jodoh? Bahunya saja dalam jarak 2 meter sudah orang pingsan, gigi nggak pernah gosok gigi, mandinya jarang. Bagaimana dia bisa dapat pasangan itu? Nah, sehingga saya lalu biasa mengatakan, coba anak ini rambutnya dirapikan, sering-sering ke salon lah, atau badannya terlalu besar, tolong disingsetkan sedikit. Penampilan itu penting. Jadi jangan terus, ya pokoknya saya enteng jodoh apapun juga penampilan saya. Tidak dong, Anda penampilannya itu adalah modal utama. Lah yang penting kan manusianya. Loh, saya jawab lagi, coba kalau kita pergi beli sabun, sabun yang bungkusnya lecek sama sabun yang bungkusnya rapi, itu pasti kita milih sabun yang bungkusnya rapi kok. Walaupun itu nanti bungkus juga dibuang, disobek. Tapi kalau di supermarket saja sudah lecek, ditinggal. Iya kan? Lah sama dengan memilih orang, sabun yang paling gampang saja lecek dibuang, apalagi mau jadi pasangan hidup modelnya lecek-lecek begitu. Mencari yang lain aja lebih banyak kok. Nah, atau mungkin pergaulannya yang kurang, itu juga bisa. Nah, ini biasanya awalnya orang begitu, kok sulit dapat pasangan hidup. Nanti sudah dapat pasangan hidup, dia datang lagi kepada saya, aduh Bante, dulu berkat doa restunya Bante saya dapat pasangan hidup, tapi sekarang ada problem baru Bante. Apa itu? Kita suka gegel, bengkerengan, cekcok. Sebetulnya jawabnya ya gampang. Siapa tuh yang nyari begitu? Kamu sendiri loh yang nyari pasangan model begitu. Tapi kalau saya jawab begitu juga diomeli lagi. Jadi saya biasanya lalu kasih nasihat. Apa sebab cekcok? Apa sebab bengkerengan? Nah, saudara-saudara, dari situ nanti saya akan membagikan resepnya ini untuk Anda. Lalu berkembang lagi, Bante, saya ini sudah 6 tahun berumah tangga, belum punya anak loh Bante. Saya ini juga pikir-pikir loh, saya ini KB Lestari. Kamu kok malah tanya bagaimana kamu gak punya anak sama saya. Tapi ya saya jawab juga, ya ada tekniknya. Nomor 1 ya kamu mesti satu Roma. Jangan suamimu di Surabaya, istrinya di Jakarta, ya kapan punya anak. Itu terus dan seterusnya. Sudah akhirnya punya anak. Punya anak dia nelponi saya sibuk. Bante,
Wah, saya cari nggak ketemu-ketemu loh Bante ini. Loh kenapa? Saya kok mau melahirkan Bante. Loh, saya katakan, apa saya ini dukun bayi? Kamu mau melahirkan cari saya. Mau cari nama. Namanya anak saya loh Bante. Ya, cari ya sudah. Namamu saya kasih nama ini. Oke, jalan. Udah gede-gede lagi. Bante, anak saya nawakal Bante. Dikasih tahu nggak mau. Apa ya resepnya? Saya pikir saya ini nggak punya anak, istri juga nggak kepengen. Suruh ngurusi istrinya orang, suruh ngurusi anaknya orang. Tahu gini kan punya anak sendiri, lebih enak. Tapi akhirnya saya jawab juga. Oh gini cara mendidik anak ini begini. Nah saudara-saudara, kasus itu terus menerus sehingga akhirnya kalau kemarin ada Pak Hirman bertanya gimana ini kok jadi umat Bante, ya saya pikir begitu. Dari mulai lahir sampai mati kadang-kadang masih cari Bante, bagaimana Bante ini, saya sakit ini baiknya pergi ke dokter mana loh. Kalau saya tahu kan saya buka jadi konsultan kesehatan. Ya, tapi oke lah. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas satu hal yang khusus. Bagaimana sekarang kita membangun, membina satu rumah tangga yang bahagia. Bukan bagaimana mencari pasangan. Gampang soalnya. Dan Anda tentunya sudah banyak pasangan toh? Sudah semua berpasangan. Banyak orang mengatakan, kok sulit ya Bante cari pasangan. Cari pasangan hidup itu paling gampang dan lebih gampang daripada cari duit. Loh kok bisa? Betul. Cari pasangan hidup itu gampang. Melek mata, pasti ketemu lawan jenis. Tinggal pilih. Tapi melek mata dari pagi sampai malam, belum tentu ketemu duit. Jadi cari pasangan hidup lebih gampang daripada cari duit. Nah, sekarang setelah punya pasangan hidup, bagaimana mengelola? Setelah punya anak, bagaimana membina? Nah, ini malam hari ini kita akan bahas tekniknya. Teknik yang sama, yang bisa digunakan untuk rumah tangga supaya harmonis. Teknik yang sama, supaya hubungan antara orang tua dengan anak bisa menjadi lebih baik. Saudara-saudara, saya kadang melihat di dalam masyarakat itu ada tanda bedes. Anda pernah lihat tanda bedes? Nah, tanda bedes itu manusia yang bisa menyuruh monyet, Sarimin, gendong kayu, gendong. Sarimin tiarap, Sarimin nembak. Loh, ini kan monyet, tetapi kenapa bisa dikasih tahu? Itu tanda bedes. Yang kedua, kalau Anda bisa memperluas wawasan, misalnya ke SeaWorld, ya apakah mungkin itu yang ada di Singapura atau mungkin ada yang di Amerika dan yang lain-lain. Di sana itu bisa ada misalnya ikan paus, bisa disuruh menurut pawangnya. Ikan paus disuruh menurut pawangnya, bagaimana dia bisa nurut. Kalau sekarang bedes bisa diajak nyambut gawe, ikan paus bisa disuruh. Masa sih pasangan hidup gak bisa diatur? Masa pasangan hidup itu lebih jelek daripada bedes? Masa anak ini lebih tidak karuan daripada beruang? Kalau sekarang bisa binatang itu diatur, pasti pasangan hidup anak bisa diatur. Cuman caranya sekarang bagaimana? Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang caranya bagaimana. Banyak orang mengatakan, walah, Bante orang nggak kawin aja ngomong tentang rumah tangga. Haha.
Saya tadi sudah pikir-pikir, saya ketemu dengan Pak Dr. Darmawan, ya, Pak Dr. Darmawan. Anda kenal dengan Pak Dr. Darmawan? Siapa itu? Dokter apa? Dokter kandungan. Punya kandungan? Punya enggak? Enggak punya toh? Dokter kandungan yang hebat mesti laki-laki. Karena kalau nggak punya itu perhatiannya lebih kuat. Lah kalau sudah punya biasa-biasa saja. Pak Dokter Darmawan mana nih? Pak Dokter, sorry saya pinjam namanya ya. Sekalian promosi sih saya. Nah, jadi seorang dokter kandungan itu tidak harus punya kandungan. Demikian pula seorang biku untuk cerita tentang rumah tangga ataupun pendidikan anak tidak harus punya rumah tangga sendiri, tidak harus punya anak duluan. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan mau cerita. Nah, saudara-saudara, apa kuncinya kita bisa berhubungan dengan bedes? Maksudnya pasangan hidup saya tadi. Kok bedes? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan pasangan hidup? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan anak? Kalau kita melihat contoh tanda bedes, kuncinya sebetulnya hanya satu: komunikasi. Kita punya keinginan, kita harus menyampaikan keinginan ini kepada pasangan hidup kita atau anak kita. Nah, sekarang bagaimana cara menyampaikan keinginan supaya bisa diterima? Ini yang penting sekarang, saudara-saudara. Di dalam Dharma, di dalam Anguttara Nikaya, ada beberapa cara yang disampaikan untuk kita bisa membina komunikasi yang bagus. Nomor satu, komunikasi bagus itu kalau kita bisa mengembangkan kerelaan. Anda ingat baik-baik, kerelaan. Apakah yang disebut kerelaan? Kalau pasangan hidup ulang tahun, ingat baik-baik, kasih selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya yang, wah. Katanya orang-orang begitu. Saya sih tidak pernah ngalami. Apalagi sambil dikasih ciuman ringan. Itu berdana loh, kerelaan loh. Kalau sudah kasih tipis-tipis, kurang. Kok cuma sedikit? Tambahin dong. Nyut hidungnya. Wah, kembloh hidungnya. Tapi paling tidak dengan kerelaan, itu sebetulnya adalah kita menggalang persahabatan. Tanda bedes itu, atau ikan, atau anjing laut, ikan paus, kalau dia melakukan sesuatu yang baik, Anda perhatikan, dia dikasih hadiah. Ya kan? Kasih ikan, kasih kacang, kasih macam-macam. Sebetulnya semua manusia kepingin dibegitukan. Manusia itu kepingin diperhatikan. Anda mau tahu buktinya? Lihatlah album foto. Ini nanti kan ini foto-foto nih. Lihat albumnya foto. Gimana Pak Irman? Fotonya coba saya lihat. Lihat baik-baik. Perhatikan perasaan Anda sendiri. Ketika tempat duduk itu tidak ada gambar Anda, foto itu bukan tempat duduk Anda, maka Anda lihatnya lebih cepat. Tapi begitu ada gambar Anda, loh aku baru angop itu di foto. Wah, sembrono itu kang fotonya. Perhatikan mata Anda begitu. Nah, kenapa? Karena Anda kepingin diperhatikan. Manusia pada dasarnya kepingin diperhatikan. Kalau Anda sudah punya pasangan hidup, Anda sudah punya anak, kenapa Anda tidak mulai dengan memperhatikan dia dulu? Karena di dalam Dharma, sesuai dengan benih yang ditanam, itulah yang kita panen.
Jangan menuntut perhatian dari orang lain. Tanamlah perhatian dulu kepada dia, maka Anda akan memetik perhatian dari dia. Kerelaan. Kerelaan bisa bersifat materi, itu paling gampang. Ibu-ibu kalau pergi, saya yakin pulang masih bisa bawa oleh-oleh. Apakah itu kacang goreng, apakah mie untuk suaminya. Tapi kadang kalau bapak-bapak pergi, saya jarang lihat bapak-bapak pergi lalu aku ingat mau belikan anakku, aku ingat mau belikan istriku. Rasanya itu jarang. Pak Hirman pernah begitu kalau pergi ingat belikan istrinya? Sering. Wah, ini termasuk hebat nih. Wah. Mana ada Bu Hirman di sini? Bu Hirman yang mana nih? Sungguhan. Kalau beli, oleh-olehi kalau pergi. Wah, berbahagialah. Ini sudah rumah tangga harmonis. Nah, kenapa? Karena punya kerelaan. Tapi itu salah satu loh ya. Jangan terlalu kesenangan dulu. Itu salah satu, yaitu kita punya kerelaan. Pada waktu kita pergi, ingatlah istri atau pasangan hidup. Pada waktu pergi, ingatlah anak. Karena dari situ biasanya hubungan itu terjalin. Coba kalau anak-anak, bapaknya pulang atau ibunya pulang, dia biasanya tanya, "Pak, oleh-olehnya mana?" Nah, nih saya kasih. Tidak usah barang yang mahal, tetapi perhatian Anda itu nilainya yang paling mahal. Ulang tahun juga harus menyampaikan kata-kata ulang tahun itu. Selamat ulang tahun ya. Kalau perlu ada kartunya, kalau perlu kasih bunga. Selamat ulang tahun. Loh, kok kamu ngasih bunga? Karena engkau walaupun umurmu sudah 50 tahun, kamu tetap seperti bunga yang indah. Indahnya di bagian mana? Bunga lembut, tidak punya gigi seperti kamu. Nah, sudah ompong semua. Nah, tetapi joke-joke ringan seperti ini, humor-humor ringan seperti ini, sebetulnya yang penting adalah perhatiannya, sehingga pasangan hidup itu rasanya gemes. Kamu kok gemes kita hari ulang tahun tuh cubit-cubitan dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan komunikasi yang bagus. Jadi yang pertama adalah kerelaan. Ingat baik-baik apa kesenangan pasangan hidup Anda. Kasih dia pada saat-saat yang tertentu. Yang kedua, saudara, selain kerelaan adalah bisa ngomong yang halus. Kadang-kadang misalnya istri lipstikan, saking buru-buru gigi ikut di lipstik. Suami tidak usah teriak-teriak, "Kamu ini kok jadi kayak mak lampir, giginya di lipstik." Itu melecehkan. Kenapa tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan baik sebelum mengkritik? Misalnya, "Kamu tuh cantik loh, sungguh cantik. Apalagi kalau lipstikmu tuh pas tidak sampai gigi." Masa sih? Iya, coba lihat di kaca. Oh iya, terima kasih ya. Loh. Dengan kata yang baik. Sama dengan terhadap anak. Orang tua kadang-kadang kalau lihat rapotnya anak-anak, nomor satu yang dilihat angka merahnya dulu. Loh, ini gimana nih matematika 6, ini apalagi fisika 5, wah jelek-jelek. Yang 9 di atas nggak diomong. Ini tidak fair, ini tidak baik. Kenapa? Karena kalau sekarang kita mau mengkritik, ucapkanlah nilai yang positif dulu. Wah, nilaimu hebat nih, olahraga 9, kesenian 9, kerajinan tangan 9, sayang ya matematika 6. Oh iya ini, wah waktu itu saya memang ada kesulitan gini.
Coba lain kali matematika juga dibikin 9 juga. Nah, jadi hubungan omongan dengan anak pun tidak menegangkan, tidak menakutkan. Karena kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang halus. Kehidupan suami istri juga begitu. Kritikan, sampaikanlah dengan sedikit pujian dulu. Wah, masakanmu ini lumayan loh hari ini. Cuman ya kalau garamnya lebih dikurangi ini akan lebih enak lagi. Apakah kita memuji kosong? Tidak. Kita bisa melihat sudut yang baik dari pasangan hidup kita, tonjolkan pada waktu itu, dan Anda bersamaan Anda tunjukkan kekurangannya. Saudara-saudara, omongan yang bagus ini kadang-kadang sering dilupakan. Terutama yang sering melupakan adalah para pria. Pria itu ngomong bagus kalau masih pacaran. Sehingga ada satu lagu bahwa mengatakan, kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Saya pikir kalau tai kucing rasa coklat itu ngirit, karena waktu pacaran siapkan saja hidangan tai kucing, anggaplah itu coklat. Nah, tetapi cowok memang biasanya begitu. Wah, waktu pacaran, waduh kamu cantik, waduh kamu wangi, aduh apa. Tapi nanti kalau sudah jadi pasangan hidup, kurang bisa memuji. Kalau sampai pasangan hidup Anda bisa mengatakan kepada Anda, aku kelihatan apik nggak pakai rambut beginian, itu berarti dia sudah haus pada pujian. Anda harus cepat-cepat mengatakan, wah hebat, walaupun kamu seperti mak lampir, tapi cocok rambutmu, cocok. Karena kadang sering begitu. Seorang wanita itu kadang kurang percaya diri. Bertambahnya usia wanita, makin menurun percaya dirinya. Aku masih ayu nggak? Umurku sudah 40, masih ayu nggak? Aku tuh nggak lihat ayumu, aku lihat tanggung jawab dan kebaikan hatimu. Wah. Kalau sudah si pria mau ngomong begitu, aduh ces, rasanya si cewek ini seneng sekali. Hari ini aku masak enak untukmu. Kenapa? Karena memang perempuan lemahnya di bagian kuping. Maka di dalam Dharma Sang Buddha menyarankan para suami, suami punya kewajiban dan itu menjadi hak dari istri. Suami harus mampu menunjukkan kelebihan istri, alias bisa memuji istri. Karena itu memang kelemahannya. Maka hati-hati para generasi muda yang khususnya belum punya pasangan hidup. Kalau temen atau pacar Anda mulai muji-muji terus lewat telepon, wah itu bahaya. Pasti rontok jantungnya cewek. Loh, sebaliknya kalau cowok di mana kelemahannya? Cowok kelemahannya di bagian perut. Kalau sang cewek ini pinter ngopeni, datang tahu kesenangannya, dikasih ini, kasih itu, wih, cowoknya udah nggak pergi kemana-mana, betah di rumah. Nah, oleh karena itu sekarang masing-masing harus mengetahui apa sih yang disenangi pasangan hidupnya, sampaikan itu dengan omongan yang bagus. Nah, yang pertama tadi adalah kerelaan, ingat ulang tahunnya, kalau anak juga begitu, lalu bisa kasih hadiah, tapi sebetulnya yang paling penting adalah perhatian. Kadang-kadang anak tidak harus dikasih hadiah terus, dielus pun seneng. Pasangan hidup tidak harus dikasih hadiah terus, dielus pun seneng. Pagi-pagi bangun tidur, dengan kerelaan dan ucapan yang manis, kita noleh ke sebelah kita. Melek mata langsung noleh sebelah. Aduh lega. Lu bangun tidur kok ngomong lega? Kamu masih berada di sisiku. Nah, nggak hilang ternyata kamu. Tak tinggal tidur kamu nggak hilang. Itu humor pagi yang enak, membuat suasana kerja bagus. Jangan begitu melek mata,
Hari ini salesnya berapa yang datang ya? Kamu nanti ngurus ini, kamu pergi ke gudang sana, aku pergi ke gudang sini ya. Oke, sudah, yuk mandi. Sudah selesai berangkat. Nanti malam mau tidur juga gitu, blok. Ceknya tadi yang kamu keluarkan berapa saja ya? Oh segini. Oh ya masih bisa lah. Oke, sudah blok tidur. Ini kita tidak kawin. Itu kita punya teman kerja yang tidur satu ranjang. Nggak ada gunanya itu rumah tangga seperti begitu itu. Nanti bakal gegeran. Kenapa tidak dimulai 15 menit pagi bangun tidur, 15 menit mau tidur? Kita bisa bikin humor ringan, omong-omong yang khusus suami istri. Mau tidur gini, rasanya aku pengen gak tidur loh malam ini. Ngapa lagi? Nggak ngapa-ngapa, cuman aku rasanya kalau meremi eman gak lihat raimu. Sekian jam aku nanti nggak lihat mukamu yang apik tenan. Omongan yang seperti itu, katakanlah si ibu tadi mengatakan ya itu omongan gombal-gombal. Tapi gombal itu bermanfaat. Kenapa? Karena itu bisa membangun suasana rumah tangga yang harmonis seperti yang tadi kita maui. Demikian pula dengan anak. Kapan kita bisa ngomong baik kepada anak? Pada waktu makan. Anda perhatikan meja makan yang bentuknya bulat, seperti yang ada di depan Anda. Sebetulnya bukan dengan tidak ada maksud meja itu dibentuk bulat. Meja bulat itu supaya kalau kita makan, kita bisa saling bertatap muka. Terutama dengan anak. Dan pada waktu makan, TV matikan. Buku tutup. Koran tutup. Sehingga yang ada hubungan personal, hubungan pribadi antara orang tua dengan anak sambil makan pelan-pelan. Gimana nak kamu sekolahnya hari ini? Blak. Wah, aku loh sekarang naksir sama cewek itu. Oh, kamu baru SD kelas 1 kok sudah naksir cewek toh? Iyalah ayu Lalu kita ngomong, kamu tuh sebetulnya bukan cinta, kamu tuh kagum, kamu menganggap itu ayu. Sudahlah, kamu yang penting sekolah dulu. Nah, sambil makan. Jadi dikasih tahu pelan-pelan ini namanya orang tua meluruskan hubungan anak dengan orang tua. Bahkan satu ketika nanti mungkin anak akan ditawari, wah, aku ini tadi di sekolah ditawari narkoba loh. Aku mau dikasih sabu-sabu tapi aku nggak mau. Bagus. Memang jangan. Karena itu nggak baik. Ya, coba lihat itu korban sabu-sabu begini. Kalaupun nggak ada korban secara kesehatan, kamu kalau ketangkep bisa masuk tahanan dan seterusnya. Jadi anak ini menganggap orang tua sebagai teman. Karena setiap makan diajak cerita-cerita dan tidak diisi omelan-omelan. Anak ini bisa lapor kepada kita. Wah, Pak, aku tadi disuruh lihat VCD porno. Jangan papanya, mana, aku juga mau lihat. Nah, jangan begitu. Kita kasih tahu belum saatnya. Karena VCD porno itu baik, tetapi itu adalah untuk pendidikan seksual pasangan rumah tangga yang tidak sehat. VCD porno itu sebetulnya ada gunanya dulu dibuat. Jadi para pasangan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang sudah bosan dengan pasangan hidupnya, jurusnya itu saja, disuruh nonton VCD porno biar wawasannya lebih luas. Ternyata ada senam lain ya. Nah, tapi kadang anak muda yang kepengen tahu, dia lihat, dia nginceng, dia apa, ya akhirnya itu yang dia rusak. Tetapi sebetulnya ada tujuan positif dari VCD porno itu. Nah, orang tua lalu mengarahkan kepada anaknya, jangan begitu, kamu belum saatnya. Loh, apa toh kok belum saatnya? Karena itu adalah urusan orang tua dan anak. Nah, nanti kadang-kadang memasuki pendidikan seksual, ini yang sulit. Pendidikan seksual itu lalu anak tanya, aku ini dulu datang dari mana ya, Ma? Wah, ini pertanyaan paling sulit bagi orang tua. Pak Zainal sudah pernah dapat pertanyaan itu? Sudah pernah? Nah, jawabnya apa coba? Sulit jawabnya.
Anda tentu tidak bisa mengatakan yang macam-macam, tapi Anda bisa menunjukkan satu bukti gampang. Kucing atau anjing di rumah Anda. Kamu mau tahu kamu lahir dari mana? Ayo coba sini, lihat. Ini kucing. Ini kalau melahirkan lewat sini. Loh kalau gitu aku dulu lewat situ. Tidak. Ini contohnya kucing. Tapi nanti sama-sama manusianya. Nah, kamu lahir sebagai manusia dengan mama, papa begini. Loh, mama, papa kok bisa lahirkan saya? Lah, lihat, itu ada kucing kawin, ada anjing kawin, model begitu itu loh. Sesungguhnya binatang itu adalah model yang paling bagus untuk orang tua. Nah, lalu pendidikan seks sekarang kalau kita lebih berkembang lagi, mulai dari mana? Sebetulnya pendidikan seks itu dimulai dari kecil. Suami dan istri dan anak-anak disarankan seperti tradisi Jepang, mandi bersama. Sejak kecil. Jadi jangan terus saya kasih nasihat sekarang langsung, oh ya nanti anak saya ajak mandi, anaknya sudah SMA diajak mandi bersama. Kaget lihat Anda malah mencolot-mencolot tidak karu-karuan. Kadang-kadang saya heran banyak suami istri yang mengeluh malu dengan pasangan hidupnya. Loh, pasangan hidupnya kok masih malu? Saya suruh mandi bersama malu Bante. Loh, dari bojomu apa tetanggamu? Kenapa malu? Pikiranmu yang jelek. Nah, sekarang anak juga begitu. Anak dari kecil dibiasakan mandi bersama, sehingga nanti dia tahu, oh pria dewasa bentuknya seperti ini, wanita dewasa bentuknya seperti ini. Sehingga dia nanti tidak lagi cari VCD porno, gambar-gambar porno, cari di internet macam-macam, dan tidak perlu, dia sudah tahu semua kok. Nah, ini adalah cara pendidikan. Dengan ngomong yang baik, dengan kerelaan kita menyediakan waktu, menyediakan perhatian. Hubungan orang tua, suami istri, hubungan orang tua dengan anak menjadi baik. Ini ada dua. Yang ketiga adalah selain kerelaan dan kata-kata yang baik, cobalah antara suami istri itu selalu mengerjakan hal-hal yang memberikan manfaat untuk pasangan hidupnya. Ini biasanya waktu pacaran muncul. Kamu mau kemana? Mau ke restoran? Ayo tak anter. Nah, kamu mau kemana? Mau ke dokter? Ayo tak anter. Tapi kalau sudah gede, kamu mau kemana? Ke dokter. Supir aja yang anter. Sibuk nih aku. Lah, ini akan menjauhkan hubungan suami dan istri. Anak sakit, aku sakit, masuk angin, sopir aja ya yang ngantar ke dokter sana. Ini akan menjauhkan hubungan anak dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak mau berbuat baik untuk kemudahan anaknya. Akhirnya nanti kalau anak disuruh, ayo nak, ini papa capek nih, pijetin, bayar ya, 5 menit 1.000. Akhirnya dia juga akan begitu. Kenapa? Karena dia tidak merasakan manfaatnya saya berbuat baik kepada kamu. Nah, oleh karena itu 3 hal ini sangat penting. Tidak bisa dilepaskan. Dasar pertama adalah kerelaan. Kerelaan dalam berbagai segi. Kerelaan yang pertama ini bersifat omongan. Kerelaan yang kedua bersifat perilaku. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwa di dalam kehidupan suami istri, supaya akur dan harmonis, kehidupan antara orang tua dengan anak supaya bisa menjadi akur dan harmonis, selain menjalankan 3 ini, yang keempat adalah mencegah omongan-omongan yang menunjukkan kesombongan kita. Misalnya, kamu itu kalau nggak kawin sama aku, kamu tuh tetap bakul kacang di pinggir jalan loh. Ketang-ketang loh kamu kawin sama aku ya. Bisa makan enak, tidur di kasur yang empuk. Kalau enggak kamu tetap bakul kacang di pinggir jalan. Walaupun Anda sudah berbuat baik yang banyak, omongan Anda manis,
kemudian perilaku Anda baik, omongan Anda yang kasar seperti itu bakal melukai hati pasangan hidup. Dalam banyak kasus penyelidikan, kasus perceraian, apa yang menyebabkan perceraian yang paling banyak? Ternyata omongan pasangan hidup yang menyakitkan. Pasangan hidup itu paling ngerti kelemahan kita. Coba Anda ingat baik-baik. Anda ngoceh mau macem-macem, nanti di rumah diomong, yalah kamu raiso popo aja. Itu langsung kita jengkel, sakit hati, menderita. Ini karena apa? Karena kita direndahkan oleh pasangan hidup kita. Coba kalau kamu nggak sama aku, mana ada mamamu bisa enak seperti hari ini. Itu juga menyakitkan. Demikian pula terhadap anak. Untung loh kamu jadi anakku, bisa sekolah di sana. Coba kalau kamu jadi bukan anakku, sekolahmu nggak akan di situ. Kata-kata yang menyombongkan dirinya sendiri itu akan menyakitkan pihak lain. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam Anguttara Nikaya ada 4 hal yang kita setelah selesai ini kita bisa bawa pulang, bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja kalau ada yang belum jelaskan kita bisa diskusikan. Kerelaan yang bersifat kata-kata, omonglah yang manis, puji-pujian itu penting, memuji kelebihannya, jangan memuji gombal yang kosong yang gak ada artinya, tapi memang kita mengakui kelebihannya dia. Kemudian yang kedua adalah berperilaku yang baik, yang juga memberikan manfaat untuk dia. Dan yang keempat adalah supaya kita tidak sombong dengan kata-kata kita terhadap pasangan hidup kita. Kalau 4 ini kita bisa jalani, maka komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara orang tua dengan anak, dia akan lancar. Kalau sudah lancar, semua menjadi teman. Kalau semua menjadi teman, kesulitan anak kita, kesulitan pasangan hidup kita akan didiskusikan dengan kita. Yang akhirnya kita bisa tukar pikiran. Kita akan bisa berbagi wawasan. Sehingga kita bisa selalu mengerti kondisi rumah tangga kita. Apakah ada gangguan narkoba, apakah ada benturan VCD porno, apakah ada pacar yang baru mau menyerang misalnya, atau kita senang dengan orang lain. Kita akan bisa atasi pada waktu kita sedang berkomunikasi. Nah, inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini sebagai awal dari pertemuan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memancing diskusi baik yang tertulis maupun yang lisan, yang tentu saja kita akan mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang lisan karena itu sangat memberi manfaat untuk teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga memberi manfaat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.